Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, untuk senantiasa mengikuti atau melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Nah, terhadap siswa sekalian, semoga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dimanapun kalian berada, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, pada kesempatan ini, channel Guruta hadir kembali untuk menayangkan pembelajaran, yaitu pembelajaran PPKN khusus untuk kelas 11 semester genap ya, siswa sekalian, dengan materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia tercinta, generasi muda sang penerus bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia adalah hal mutlak dipertahankan dan dapat memperkuat ketahanan negara. Kita mengerti dan memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu tidak lepas dari adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh kuat terhadap persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor tersebut diantaranya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia. Ia merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak penting sejarah bangsa kita. Peristiwa ini jadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan. Mulai dari suku dan etnis, bahasa, seni, budaya, sampai agama.
Semua bersatu dalam harmoni untuk kebangkitan sebagai satu bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi pondasi yang kokoh dan kuat peran penting kaum muda yang kemudian berlanjut seturut peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah bangsa oleh generasi muda. Mereka yang mendobrak kemampatan, menggubah perubahan untuk kemajuan Indonesia. Isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu nusa tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Siswa sekalian, kita tentu mengetahui bagaimana ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lain seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Sakra, Sanjatuban Kra, Kakra, Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat hanya dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai-nilai Pancasila itu adalah tentang kejujuran. Kalian tahu tidak apa itu kejujuran? Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong, ya. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bagi bangsa Indonesia sudah dapat dipastikan memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang bersifat universal atau menyeluruh. Siswa sekalian, yang dimaksud dengan universal adalah bersifat umum. Semua cocok dengan keadaan tersebut. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai pada manusia yang ada. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan juga pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan juga perjanjian luhur bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa kalian tentu saja dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memang benar, rata-rata orang Sunda itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, tak pakai mata. Ari maneh anak saha ngajak ribut ke orang, maju ke dia. Beta tak ada maksud untuk bertengkar di sini. Beta cuma mau ngasih tahu saja kalau jalan pakai kaki, tak pakai mata. Amun maneh geus nyaho,
Nah gitu kudu nabrak orang. Nah arek nggak modus. Tadi beta su bilang maaf toh. Tadi beta tak sengaja. Beta minta maaf. Nasib boga kulit hidung jadi teka tingali. Jaga omongan kau. Hei, ada apa sih ribut-ribut? Mana jamaah Kristen ulah mimilan urusan batur atuh. Jangan bawa-bawa nama agama dong. Saya datang sini untuk berhentikan keributan. Hah, mau memberhentikan keributan? Woi, maksud lu apaan? Perih bukan sembarang perih. Sekarang zamannya perih di Indonesia. Nih yang kayak gini nih bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ya, mereka ini harus cepat disingkirkan. Saya setuju. Karena kita harus mempertahankan kesatuan kita ini. Saya nggak setuju, karena kalau kita menyingkirkan orang ini dapat menimbulkan masalah baru. Saya nggak suka dengan orang ini yang so tahu bahwa bangsa Indonesia ini katanya dapat terpecah belah. Tahu bukan sembarang tahu. Tahu yang paling enak ada di Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu caranya untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Maklumlah, orang miskin kayak itu nggak ngerti apa-apa. Woi, jangan sombong dong, mentang-mentang anak kaya dan saya miskin. Hei, masalah kecil gini aja kok pada ribut semua. Ya ini semua gara-gara orang Sunda yang bodohnya sampai ke tukang rusuk. Hidung, jaga truk. Ayo bodoh teh mana? Ayo lembang teh make mata. Mana-mana jangan pakai kaki, tak ada pakai mata, kutu biawak. Nah, kudu biawak. Ngaca tuh, eta banget jika kulit ban mobil. Jaga omongan kau. Mana ge jaga omongannya? Udah. Cicing mana Kristen ulah milih campur. Jangan bawa nama agama dong. Handam saja kakak, handam biar dia tahu rasa. Kalian apaan sih? Udah kayak anak kecil tau. Masalah perbedaan jadi dipermasalahkan. Bangsa Indonesia tidak mengenal yang perbedaan. Kalian tahu sebenarnya kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua yang kita. Sekarang kau patahkan lidi itu. Terus kamu juga patahkan sapu lidi itu. Udah jelas kan apa maksudnya? Satu lidi itu bisa cepat patah karena sendirian, karena tanpa ada bantuan orang lain. Terus kenapa sapu lidi itu yang terikat tidak bisa patah? Karena mereka kuat, mereka kokoh, karena mereka bersatu. Sama seperti kita, jika kita berdiri sendiri, jika kita tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan kuat, kita tidak akan kokoh. Tapi jika kita bersama, kita akan kuat, kita akan kokoh, kita tidak akan terpatahkan oleh hal apapun. Itulah artinya persatuan. Ketika zaman penjajahan, bangsa Indonesia tidak kenal yang perbedaan. Mereka saling membantu, bekerja sama demi negaranya, Indonesia. Kita harus berjanji dalam meneruskan generasi bangsa Indonesia, kita harus bersatu walaupun kita berbeda. Siswa sekalian, berikutnya faktor pendorong persatuan dan kesatuan yang lain yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siswa sekalian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia itu sangat penting karena merupakan sebuah dasar yang memberikan sebuah dasar dan landasan di dalam melakukan hubungan antara satu penduduk dengan penduduk yang lain. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita akan menjadi sebagai satu bagian di antara yang ada, karena memang kita menyadari bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Nah, dengan Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk dan multikultural, kita bangsa Indonesia tidak terpecah, tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat kita Indonesia ini dapat menjadi sebuah kondisi yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa kita apabila masyarakat kita
tidak memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi yang selama ini telah menjadi karakter khas bagi kita bangsa Indonesia. Nah, siswa sekalian, ketika bangsa kita tidak memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi, hal ini dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang bisa lepas kendali. Tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan bisa memicu terjadinya konflik antara daerah atau antar suku bangsa di dalam Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa kebinekaan atau keberagaman dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Siswa sekalian, faktor penghambat persatuan berikutnya adalah geografis. Kita memahami bahwa letak geografis Indonesia merupakan posisi yang strategis yang tentunya sangat menguntungkan bagi kita bangsa Indonesia untuk dapat berkembang lebih baik. Namun, siswa sekalian harus pahami juga bahwa di samping posisi yang strategis yang dimiliki bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja, daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota atau daerah yang besar. Nah, siswa sekalian, pengaruh dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, kondisi ini akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum merata. Nah, ini siswa sekalian, jadi letak geografis dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer. Bagian dari ancaman non-militer itu terkait budaya dengan targetnya adalah kesadaran manusia. Perang budaya berlangsung diam-diam, tanpa menimbulkan kegaduhan atau menarik perhatian, bahkan sangat lembut, sehingga pihak yang ditaklukkan tak merasa kalah, malah saling justru menikmati. Dalam perang kebudayaan, suatu negara berusaha memasukkan unsur budayanya kepada negeri yang diserangnya. Mereka menanamkan keinginan dan kepentingannya jauh di lubuk jiwa bangsa yang dijadikan targetnya. Sudah pasti, ada kepentingan dan keinginan yang hendak diperoleh. Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul The Clash of Civilization menjelaskan bahwa suatu ketika akan datang masa di mana kebudayaan-kebudayaan yang satu akan saling bersaing dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Persaingan ini akan menyebabkan benturan-benturan kebudayaan. Akibat dari benturan ini ialah munculnya suatu kebudayaan pemenang, yang artinya kebudayaan-kebudayaan lain yang mengalami kekalahan akan tersingkir, bahkan terhapus dari muka bumi. Dengan kata lain,
perang kebudayaan melahirkan sang pemenang yang akan menjajah bangsa lain dengan budayanya. Perang kebudayaan dilakukan berdasarkan dua pilar yang patut kita perhatikan dengan seksama, yaitu menggantikan budaya setempat dengan budaya asing, serta melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai penyangga negara dan bangsanya dengan berbagai cara dan sarana. Siswa sekalian, berikutnya faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, kita paham dan menyadari bahwa nilai budaya bangsa itu adalah merupakan sesuatu bentuk pertahanan yang mesti kita miliki. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa ini diakibatkan oleh pengaruh budaya asing tentunya, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, ini bisa terjadi bisa karena kontak secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kalau kontak langsung siswa sekalian, yaitu melalui kunjungan-kunjungan wisata tentunya nih. Kemudian yang tidak langsung yaitu melalui media cetak atau media elektronik. Ini banyak siswa sekalian. Nah, apalagi sekarang ini perkembangan teknologi informatika yang begitu besar tentu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap nilai budaya bangsa kita. Apalagi dengan kondisi era globalisasi yang begitu pesat, tentunya menambah pengaruh terhadap nilai budaya bangsa kita. Nah, tentu melemahnya nilai budaya bangsa kita, bangsa Indonesia, akan menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.